Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira menoleh, jantungnya berdebar kencang, masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Mantan suaminya berdiri tepat di belakangnya. Berbeda jauh saat masih bersamanya, sebelum menjalani hukuman di penjara. Wajah Neisen tidak terurus, kusam, dan dekil. Juga penampilannya yang berantakan, membuatnya merasa iba. Ia hanya sekedar iba, tak lebih dari itu. Sesaat setelahnya, ada rasa ketakutan dalam dirinya, melihat Neisen berada di sana. Bayangan kejahatan lelaki itu masih terekam jelas di ingatannya. Betapa kasarnya Neisen perlakukan ia. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Itu yang membuat tubuhnya gemetaran. Aku gak akan sakiti kamu lagi, Dila. Aku cuma ingin menyapamu, meminta maaf atas perbuatanku padamu. Seolah senyum penyesalan bertengger di bibirnya yang pucat. Juga titik bening di matanya, membuat Andira berkali-kali mengedipkan matanya tak percaya. Aku senang lihat kamu yang sekarang. Sepertinya kamu sudah bahagia dengan lelaki yang tepat. Imbuhnya, menghangat melihat keadaan mantan istrinya jauh berbeda saat bersamanya dulu. Kamu gak usah khawatir, aku gak akan gangguin kamu. Melihat kamu yang sekarang aja, aku sudah bahagia. Setidaknya mengurangi rasa bersalahku terhadap dirimu. Ia mendekat, lalu menepuk pelan lengan Andira. Setelah itu pergi tanpa berpamitan. Masih meninggalkan rasa tak percaya di benak mantan istrinya. Ya Tuhan, itu tadi beneran Neisen, bukan sih? Gumam Andira menoleh ke belakang. Ia tak melihat jejak Neisen di sana. Secepat itu dia menghilang, atau aku cuma mimpi? Ia tepuk sendiri wajahnya berulang-ulang kali, memastikan ia tidak sedang menghalu. Ya Tuhan, aku gak mimpi. Ini beneran. Tapi kok cepat sekali ia perginya. Belum juga tenang jantungnya, ia dikejutkan lagi dengan kedatangan Fajri secara tiba-tiba. Sayang, kamu nyariin siapa sih? Tanya Fajri. Ia tergaguk, tak bisa menjawabnya. Kok kayak orang bingung? Pikirannya masih kacau, lantaran baru saja mengalami kejadian yang di luar nalar. Andira berusaha membuang perasaan yang tak karuan dalam dirinya, menetralkan perasaannya yang meledak-ledak di dalam sana, agar tak menyinggung perasaan calon suaminya. Enggak kok, sayang. Tadi itu aku mau masuk, tapi tiba-tiba lihat yang aneh aja. Jawabnya memilih tidak jujur. Tak mau menambah masalah lagi jika ia mengatakan yang sebenarnya. Kok kamu udah nyampe? Iya, dijawabnya sambil sibuk dengan telepon genggamnya. Aku tuh udah sampai depan sana pas kamu telepon tadi. Sambil menunjuk ke arah pertigaan di seberang jalan. Mas, tolong kesini ya. Saya tunggu. Tak berapa lama, montir panggilan yang baru saja dihubungi Fajri datang untuk membetulkan mobil itu secepatnya. Nanti Mas antar di alamat ini ya, pinta Fajri, menunjukkan alamat tunangannya pada montir itu. Ya udah yuk, aku antar kamu dulu ya. Fajri mengajak Andira ke mobil, dengan telaten membukakan pintunya juga. Silahkan masuk Tuan Putri. Candanya, mampu merubah wajah perempuan itu jadi merah. Seolah senyum pun ia bisa melihatnya. Dari balik pohon, Neisen bisa melihat kejadian itu. Hatinya ikut senang melihat kebahagiaan yang diperlihatkan oleh pasangan itu. Ia berharap Andira bisa mendapatkan kebahagiaan dari lelaki yang bersamanya. Sesuatu yang tidak bisa ia beri saat menjadi suami mantan istrinya. Aku lihat lelaki itu tulus mencintaimu. Syukurlah. Aku senang lihatnya. Kini ia bisa pergi dengan tenang menuju ke kos-kos tempat tinggalnya yang baru. Mungkin dengan uang 1.200.000 ia bisa saja pulang ke kampung. Cukup untuk ongkosnya. Tetapi ia tidak tahu bisa bertahan hidup atau enggak di sana. Sedang ia tak punya siapa-siapa lagi. Skillnya juga untuk hidup di desa ia tidak miliki. Karena itu ia memilih bertahan di kota besar itu. Walaupun hanya bekerja sebagai sopir dengan gaji yang pas-pasan. Ia bisa untuk bertahan hidup. Selebihnya bisa ia tabung untuk modal usaha. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya,
Andira banyak diam. Masih memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Masih tak percaya kalau mantan suaminya sudah berubah. Sayang, kamu kenapa? Fajri menyadari itu cuma bisa bertanya. Kok kayak lagi mikirin sesuatu? Dari awal ia sudah sepakat dengan tunangannya untuk tidak menutupi suatu masalah yang nantinya akan membuat kesalahpahaman di antara mereka. Andira memilih jujur, mengatakan semuanya di depan Fajri. Aku takut dia cuma pura-pura, ucapnya. Fajri hanya tersenyum. Sayang, sahutnya lembut sambil mengusap lengan wanita itu. Semua orang punya kesempatan kedua untuk berubah. Juga dengan Nathan. Mungkin setelah apa yang dilalui selama di tahanan, banyak hal yang membuatnya ingin berubah. Tidak ada yang gak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Andira mengangguk, penuh harap. Semoga ia benar sudah berubah. Ihem. Fajri menghentikan mobilnya saat mereka sudah sampai di halaman rumah. Sambil memandangi wajah cantik calon istrinya malam itu. Kamu gak akan tergoda lagi kan sama dia? Yang, ungkapnya, seraya memegangi tangan Andira. Dia sudah berubah kan sekarang? Aku takut kamu tinggalin aku. Ketakutan dalam dirinya tak lagi bisa disembunyikan. Mengingat Andira sangat dalam mencintai mantannya, sampai apapun dilakukan untuk bisa bersama. Enggak akan. Yang, kalaupun dia udah berubah, udah jadi ganteng atau kaya lagi, cintaku padamu tak akan memudar. Jawabnya, sorot matanya penuh kebahagiaan. Aku gak mungkin menyia-nyiakan ketulusan kamu yang terima aku apa adanya. Yang, kamu gak usah takut aku akan tergoda lagi sama dia. Kita sudah punya jalan masing-masing. Sambil dikecupnya berulang kali punggung tangan lelaki itu, meyakinkan bahwa cintanya begitu besar untuk Fajri. Makasih ya, sayang. Fajri membalasnya penuh cinta. Aku bisa tidur nyenyak malam ini. Dikecupnya kening Andira cukup lama. Kita percepat aja ya pernikahan kita ini. Aku udah gak sabar kepengen. Ih nakal. Ya udah aku pulang dulu ya, sayang. Love you. Love you more. Siang itu panas begitu terik. Matahari sedang berbahagia hati pancarkan sinarnya. Dari toko kue, tempatnya bekerja, Nathan akan mengantar pesanan kue ultah di sekolah TK PAUD Az-Zahra. Salah satu murid di sekolah itu sedang mengadakan ultah di sana. Sesampainya di tempat itu, ia langsung mencari pelanggan yang memesan kuenya. Di ruang Melati 03, ia masuk. Maaf Bu, ada titipan kue ultah dari Bu Saskia, ucapnya pada pengajar di kelas itu. Oh iya, Mas. Terima kasih ya. Saat akan keluar, seseorang murid menyapanya. Om. Anak itu menghampirinya, mengulurkan tangannya. Maaf ya, kemarin itu Giva nggak tolongin Om waktu digebukin orang-orang. Ucap anak itu. Nathan tersenyum kecil. Enggak apa, sayang. Om gak kenapa-kenapa kok. Nathan dibuat terperangah saat tiba-tiba Giva memeluk kakinya. Makasih ya Om udah selamatin Giva. Nathan duduk berjongkok, mengulang pelukan anak itu. Kan udah kewajiban kita bantu seseorang yang lagi kesulitan. Jawabnya anak itu semakin erat memeluk tubuhnya. Datang kelas Melati 001. Seorang anak berteriak kencang. Giva, jangan dekat-dekat sama orang itu. Sontak mengundang perhatian semua orang.